Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sudah Yes. yes. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kompak ya. Ya. Tapi kayaknya ini kok ya? Bukan satu kelas ya? Ya. Satu kelas. Nice. Sebelum mulai kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan, Mas Tommy. Sehat ya semuanya? Selamat. Ini tadi habis ngapain? Kok kayaknya berkeringat semuanya? Mas Tommy? Belajar mengerjakan tugas Tugas apa? Indo. Bahasa Indonesia. Mas Orza? Itu apa namanya? Habis Museum. karena ulangan matematika. Oh, bisa tapi ya. Calon bisa. Mas April sama? Ya sama, ulangan Sama. matematika. Bisa ya? Bisa. Mas Tata? Kena omelan. Kena omelan kenapa? Sama siapa? Waduh. Sama guru. Iya, kalau belum. Kenapa? Ya. Ini sana. Karena kan kesalahpahaman kita yang terkena omelan. Tapi tadi sudah izinkan ya kalau sudah bulan 8 panggil pada kesempatan ini. Oke. Nah, ini kan kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Karena ini kan berbeda-beda kelas. Saya panggil pada pagi menjelang siang hari ini tentunya pasti ada yang ingin kita omongkan di sini. Masalahnya seperti itu terkait perilaku kalian. Nah, karena ini kita mulai dari Satya. Satya Musa. Suka Musa. Iya. Atau mungkin Kucing. April suka burung. Burung hantu. Orza suka ikan. Ikan. Mami suka kodok. Oke. Kodok banyak ya. Waduh. Kenapa ketawa-ketawa ya? Oke, kita lanjutin ya. Sudah siap ya? Sudah lama menyebutkan satu nama hewan yang disukai, yaitu burung hantu. Oke, silakan. Sudah saling kenal ya teman? Sudah. Saling kenal. Nah, pada pemanggilan ini tadi kan saya panggil ya. Pada pemanggilan pada siang hari ini, Bunda Hala itu ingin mendiskusikan atau mengobrolkan suatu perilaku kalian. Ini saya kumpulkan berarti kurang lebih perilakunya hampir mirip, tapi saya rasa alasan kalian melakukan hal tersebut itu pasti berbeda. Nah, perilaku apa yang Bunda ambil di sini? Bunda ingin mengobrolkan dengan kalian itu perilaku kalian yang nyanda, ya kan? Nyanda, tahu kan nyanda? Tahu. Pernah kan? Pernah. Lagi Bunda saya sering. Nah ini. Sebenarnya Bunda kasih info dulu ya. Nyanda itu termasuk ke bullying verbal. Yes? Sebenarnya tahu kan? Tahu. Paham kan? Paham. Why? Kenapa dilakukan? Nah itu nanti kita bahas ya. Kenapa kalian melakukannya? Dampaknya apa? Kemudian gimana caranya biar kalian tuh nggak ngelakuin yang namanya nyanda lagi. Berarti dengan cara tutur katanya yang lebih baik. Selain itu juga gimana caranya aku nggak bully lagi, terutama perilaku nyandanya. Khusus bullying verbal yang perilakunya nyanda. Bukan mengejek atau yang lain, tapi jujur sih hanya nyanda yang kita bahas hari ini. Nah, Bunda kenapa kok saya kan teman-teman saya banyak? Kalau ada yang bertanya seperti itu, Bunda jelasin. Gini, karena dari data yang Bunda dapat dari Tatip, kemudian dari wali kelas, dari saya tanya beberapa teman-teman kalian di kelas 8C, 8B sama 8D itu mengatakan bahwa mas-mas inilah yang frekuensi atau seringkali melakukan nyanda. Maka dari itu ini saya kumpulkan di sini dengan harapan yuk kita ubah perilaku nyanda kita menjadi perilaku yang lebih baik. Tutur kata kita tidak nyanda lagi, tapi tutur kata kita lebih baik. Seperti itu. Paham teman-teman tujuan pertemuan kita hari ini? Paham. Nyaman.
tidak ada nyanda, kita jaga lisan kita. Gimana cara kita bertutur kata yang baik. Oke? Sudah siap apa belum? Sudah. Tapi sebelumnya Bu Nala ingin mengajukan beberapa aturan kepada kalian. Kalau yang namanya kelompok, kalau nanti satunya ngomong, yang lainnya ngomong kan pasti nggak kedengaran kan ya. Berarti harus gantian. Satu ngomong, yang lainnya mendengarkan. Ditutupi Mas Ganteng. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya, mengeluarkan pendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu, tidak memotong pembicaraan orang lain. Jadi semuanya kita dengarkan. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Nah, tadi Bu Nala mengatakan kita akan masuk ke tahap inti. Tapi sebelumnya, kayaknya ini kok kurang semangat. Bu Nala punya tebak-tebakan nih. Coba konsentrasi, ini melatih konsentrasi kita. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. Nah, kata kuncinya ya, bumi itu bulat. Udah ulangi lagi. Bumi itu bulat. Ya. Satya memiliki 8 kucing. Ya. Berapa yang dimiliki Satya? 2. Sudah tahu ya? Udah, Bu. Oke. Bumi itu bulat. Ya. 700 berarti berapa? 2. Itu kok gimana aja? Kata kuncinya bumi itu bulat. 700 bulatannya ada berapa sayang? Itu dia dihilangkan tadi. Bulatan di 700 itu berapa? 0. Nah, berarti bulatnya ada 2. Kenapa 1 kok 0? Karena bumi itu bulat. Oh, alah. Oke? Oke, perlu saya ingat karena memang keterbatasan waktu. Sekali lagi keterbatasan waktu, jadi nanti kita sepakati sampai 40 menit. Ya. Tadi kita mulai jam 10, berarti nanti jam 10.40 kita sudah dulu pertemuan ini. Nanti kalau memang dirasa perlu untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan janji ulang. Oke, kita lakukan nanti setelah kita ngobrol nyantai, kita lakukan meeting ulang. Itu ya. Oke. Tommy melakukannya enggak? Kenapa Tom? Kalau boleh tahu. Seru aja. Serunya di mana Tom? Ya, lebih biar nggak bosan gitu. Seru. Berarti Tommy ini berapa kali kalau boleh tahu? Berkali-kali. Ke satu orang atau banyak orang Tom? Banyak. Oke, nyandanya ke banyak orang dengan alasan itu seru dan menyenangkan. Oke. Nah, kalau Mas Olza, Saya nyanda karena yang dulu awalnya kan saya waktu mungkin sudah SMP kan, itu dulu saya nggak tahu nyanda itu apa. Kan nyanda itu kan menerima dengan orang tua kan. Berawalan dari situ kan mungkin teman-teman tahu nama orang tua saya mungkin dari kayak sosial WA gitu kan, orang tua dari HP orang tuanya. Nah mungkin itu kayak gimana ya, dia tahu nama ibu saya ya dari WA itu, terus kayak bilang apa saja itu kayak nama sebutan nama bapak saya. Nah itu maksudnya kan teman-teman kayak apa tahunya itu si ya nama bapaknya itu. Ke yang lain juga sebenarnya itu nyanda itu ya, itu yang berawalan saya suka nyanda ya karena ya itu kayak akrab aja itu sekarang kan. menurutku, Menurutku nyanda itu bisa, menurutmu nyanda itu adalah salah satu cara kamu biar akrab seperti iya, itu? karena awalnya juga ya belum tahu nyanda itu apa. Oke, seperti itu. Kalau Mas Citra? Kalau saya ini sebenarnya berawalnya dari Pucanda Ulun. Kan dulu pas kelas 7 kan ditanyain tuh, nantinya anak-anak datang nama orang tua. Terus saya ditanyain, nama orang tua siapa? Ditanyain, bapak saya yang ditanya. Maksudnya tanya nama bapak saya. Saya bilang, jangan tahu nggak main-main loh ya, jangan aneh-aneh. Udah saya bilang gini. Nah, terus akhirnya setelah sekian lama, nah kok
tiba-tiba saya pertama kali dipanggil pakai nama bapak saya. Loh, maksudku apa? Saya nggak terima. Terus saya balas nyanda juga, soalnya saya tidak tahu nama bapaknya. Terus karena keseringan ya, tiba-tiba pas diem itu, pas lagi sama teman-teman kadang tiba-tiba manggil nama orang tuanya. Mungkin karena kebiasaan gitu. Oke, kebiasaan. Tapi saya nggak akan nyanda kalau saya nggak dicanda dulu. Oke. Seperti itu ya. Iya. Kalau Mas Atta, Kalau saya sih jangan punya cerita masa-masa SMP gitu. Hai ya Allah. gimana? Kalau ditanyain SMP sebenarnya kayak gimana? Oh gini, paling aja ini loh yang bisa nyanda. Kayak kalau nyanda satu sama lain gitu ya. Seru aja gitu Bu, nggak tahu. Atau seru aja kalau ya pokok cuma panggil nama bapaknya doang gitu, nggak main kata-kata lain. Ya seru aja gitu. kamu nggak pernah nambahin kata-kata lain? Kalau aku paling oh anaknya tit kalau itu ya kecarannya Bu kalau nambah Biasanya teman-teman nambah. kalau di sini jarang. Oh, kalau di sini jarang. Biasanya kan ada yang nama Pak ini. Oke, tahu lah, benar bahwa saya apa tahu kan Bu? Ya udah, kayak gitu doang. Oh itu doang. Cuma manggil nama bapak doang ya? Iya. Oh gitu. Emang kalau di depan bapaknya langsung kan nggak berani nih? Ya kak, ya kayak gimana ya? Kalau ada temen yang nyanda kayak gitu kayak, wah, kayak gitu Bu. Iya. Otomatis kan orang tua juga marah Bu. Ya, Ada kok bisa kalau tahu nama Ya. bapaknya gitu kan. kalau misal sampai orang tua tahu gitu kan, jenengku kok kayak ginian Nah, gitu. abang kok gini sih? Iya. Pasti dikomplain ya sebenarnya. Iya. sama orang Iya. tua. Tapi selama ini kalian pernah nggak nyanda temenmu itu di depan orang tuanya? Alhamdulillah. Gak tahu. Nggak tahu atau nggak berani? Nggak Nggak pernah. pernah. Gak pernah. Tapi berani. Berani lah. Gak berani. Kenapa? Berani aja. Kalau orang itu ngeselin. Berani aja tapi kalau orang itu ngeselin. Ah. Contohnya gimana? Sampai seperti apa sih ngeselinnya Mas? Misal dia nyanda ke bapak saya balik nyanda ke bapaknya Langsung ya? dengan digombolan orang lain. Maksudnya dengan di kerumunan orang lain. Ya, apa sih akibat yang pernah kalian rasakan ketika kalian melakukan nyanda? Siapa yang mau duluan? Oke, Tommy. Akibatnya apa? Ya, akibat saya dicandai kan. Kamu nyanda. Ya, saya nyanda apa? Yang pertama bikin image saya depan orang jelek gitu. Oh, image-mu jelek ya? Iya. Nah, terus? Saya juga dulu sempat kelas 7 itu nggak ada teman sama sekali. Dijauhin teman? Ya, dijauhin gara-gara nyanda kan. Kok jikinin banget sih anak ini gitu kan. Kayak nggak ada teman dan bikinnya sampai punya teman kayak sekarang ini susah. Rutinnya susah? Ya, Susah banget ah? susah banget Bu. Oke. Kan mengembalikan kepercayaan orang pada kita kan tidak semudah yang kita kira. Itu kelas 7 dulu. Iya. Oke. Terus tapi sekarang diulangi lagi nyandanya? Enggak, insya Allah. Enggak. Kalau enggaknya duluan. Oke. Kalau Mas Zikra? Kalau menurut saya dampaknya sih untuk diri sendiri dulu. Karena bukan ada orang itu ini namanya nakal. Jelek gitu loh. Kalau untuk orang lain ya sama. Kalau untuk pribadi pasti pada itu kita bakal merasa kok kayak merasa dijauhin ya. Nah, padahal sebenarnya yang bikin mereka jauh itu kita sendiri. Yang nyanda. Soalnya menurut saya itu kalau nyanda biasa kayaknya anak-anak itu nggak ngerti, nggak notice banget. Tapi kayak itu baru. Berarti efek Sensitif. terbesar, sensitif ya? Iya. Efek terbesar dari perilakunya Mas Zikra yang nyanda itu paling terasa itu berarti sampai ini tadi kan udahlah sudah menanyai one by one tentang perilakunya, jelas perilakunya adalah nyanda atau bullying verbal. Apa itu konsekuensinya atau akibatnya? Kalau Mas Tommy mengatakan saya dijauhi temanku karena image saya jelek. Nah kalau Mas Oriza menyatakan
kalau saya nyanda itu sebenarnya saya juga nggak bisa kontrol emosi, ya, karena saya nggak suka dicanda, tapi saya juga nyanda. Kalau saya itu biasanya saya pukul, benar seperti itu. Oke. Kalau Mas Ikra ini saya merasa kalau saya melakukan nyanda atau bullying verbal, saya juga dijauhin teman, kemudian teammate saya juga jelek-jelek, seperti itu kan ya dampaknya. Kalau Mas April, nah ini image-nya buruk dan saya cenderung lebih ke, menurut Mas April ya, terutama bukan hanya si fake friend-nya aja yang kita ambil efeknya aja. Kalau Mas Atal ini, nah ini kalau saya jadi saya ini adalah pelaku bullying verbal nyanda, tapi saya ini juga pemegang rahasia besar teman. Dikhawatirkan yang Mas Atar khawatirkan rahasianya Mas Atar nanti tersebar. Nah, saya mau tanya, ini kan sudah mengerucut ya, semuanya sudah punya masalah dengan alasan kenapa melakukan perilaku nyanda dan macam-macam. Ada yang seru-seruan aja, Mas Tommy tadi mengatakan seru-seruan aja. Terus kalau Mas Orza itu saya juga pernah jadi korban, akhirnya saya juga melakukan, daripada saya jadi korban ya saya juga melakukan. Itu kan Mas Orza. Kalau Mas Zikra ini keseringan dan juga korban awalnya. Kalau Mas Atar seru, hampir sama dengan Mas Tommy. Sedangkan Mas April juga mengatakan ternyata menyanda itu juga menyenangkan atau seru. Gimana caranya kita bertutur kata yang baik biar teman-teman yang lain yang pernah kalian canda itu tidak menjauhi kalian. Nah, dari sini kan banyak sekali masalahnya ya. Kita fokuskan saja dulu satu masalah yang akan kita bahas. Karena apa? Karena keterbatasan waktu juga kan ya. Jadi kira-kira nih dari pembicaraan 5 anak ini tadi, kira-kira permasalahan siapa yang menurut kalian itu urgent dan harus kita selesaikan terlebih dahulu? Siapa? Orza. Oke. Mas Orza setuju ya? Setuju, Pak. Karena ini Mas Orza berkaitan dengan orang lain gitu. Nggak mau nyanda tapi suka nyanda juga. Sama juga bisa kontrol emosi. Oke. Nah, harapannya nanti teman-teman yang lain ini harapannya adalah ketika kita bahas masalahnya Mas Orza lebih dalam, ayo kalian ngasih masukan untuk Mas Orza. Kalian ngasih feedback untuk Mas Orza gimana ke depannya lebih baik. Next, pertemuan selanjutnya kita giliran gantian. Owi dulu nanti April, sampai Ikra dan Atar. Untuk hari ini kita fokus ke Mas Orza. Setuju? Setuju. Nah, untuk merefresh otak kita, minta tolong Mas Orza dijelasin. Dari awal ke akhir. Dirangkum aja. Baik, pertama kali saya promosi itu mulai dari pertama itu. Itu pertama dari teman-teman itu ya mungkin dari siapa ya? Ya yang saya bilang itu dari WA orang tua, jadi kayak, woi kalau bapak gitu kan saya nggak tahu kok dia tahu dari mana, padahal kan kalau rapot mungkin kan saya mungkin ya di paling bawah kan, mungkin ya males lah orang udah tahu. Kalau nanya-nanya itu juga nggak pernah. Ya, tapi waktu mungkin lihat orang tuanya itu ya, lihat orang tuanya dia dia kayak scroll gitu, bapaknya siapa, ibunya siapa, mungkin kebiasaan dari SD-nya mungkin ya. Mungkin SD juga pernah tanda gitu, tandaan lah. Itu dia mungkin kayak nama, woi gitu, pakai nama saya. Nah, kayaknya si teman saya itu kayak, kamu tahu dari mana? Dia kayak ya mana ya? Kayak I don't care gitu, nggak peduli lah. Dia mau kayak saya nggak peduliin dulu. Saya langsung pergi aja. Terus dari teman dekat saya dia bilang itu si anak itu ya itu sering kamu tuh karena dia tahu nama bapak kamu itu dari WA. Setelah dari WA juga mantan itu ya ini kan nama orang si paling muridnya itu kan nomor bapak saya sama nama saya ini ya sudah tahu kan, kayak misalnya Orza bapaknya itu awalnya Mas Orza merasa jadi korban ya teman-teman ya. Nah sekarang Mas Orza jadi pelaku yang kata teman-teman di kelas 8D dan teman-teman yang lain
dan wali kelas yang melakukan itu Mas Orza sangat sering melakukan yang namanya nyanda. Nah, saya mau minta bantuan kepada teman-teman nih, gimana caranya menurut kalian? Ya apa caranya Mas Orza ini bisa berperilaku dan bertutur kata baik untuk temannya? Ada yang memberi masukan untuk Mas Orza? Oke, silakan Mas Tommy. Oh, kalau kata bisa bertutur katanya baik, sebenarnya emang nggak gampang. Sebisa mungkin kita harus ngerem perkataan biar nggak nyanda orang tua. Biar kan yang bersakti bukan merasa Ya. kan pasti perasaan korban itu tersakiti gitu loh Bu. Terus dalam agama Islam pun disebutkan bahwa menyandang orang tua itu seperti melaknat orang tua sendiri gitu. Jadi kan siapa sih yang orang tuanya mau dilaknat gitu. Itu pendapat dari Mas Tommy. Diterima nggak Mas Orza? Baik, saya terima. Oke, yang lainnya silakan. Oke, Mas Satya. Kalau saya untuk memperbaiki diri itu coba mulai, kalau misalnya teman-teman ini udah berpegang untuk buruk, coba mulailah berbuat baik gitu. Ya intinya coba gimana ya? Intinya berubah, gak usah nyanda, coba berhenti ya nyanda 1 hari ya. Pasti nanti ada berubah. Berarti Nanti kalau bisa berhenti beberapa hari, nanti kelamaan pasti nggak akan nyanda lagi. Terus teman-teman yang awalnya jauh nanti bakal balik lagi. nice. Berarti kita harus mencoba dulu ya Mas Iya. ya. Sepakat ya teman-teman. Nggak hanya untuk Mas Orza, masukan dari Mas Tommy dan Mas Satya Zikra ini kita gunakan juga untuk diri kita, karena kan kita hari ini berkumpul di sini tujuannya sama, yaitu tentang perilaku nyanda kita yang tidak sesuai. Itu tadi sudah ada masukan ya Mas Orza dari teman-teman. Nah, karena ini hari ini yang kita bahas perilakunya Mas Orza, berarti saya minta untuk Mas Orza ini nuliskan kontrak perilaku Mas Orza ya. Ini sudah benar siapkan kontrak perilakunya, silahkan diisi. Nah, teman-teman yang lain nanti ketika di next pertemuan juga akan melakukan hal ini. Nah, silahkan diisi. Nah, teman-teman yang lain, nah saya dari semua pertemuan kita pada siang hari ini sambil nunggu Mas Orza menuliskan, Gunalah mau mendengar 2 anak saja sebagai perwakilan kelompok untuk menyampaikan apa sih yang didapat pada siang hari ini. Silahkan Mas Tommy. Ya. Yang saya dapat dari pertemuan kali ini adalah nyanda nama orang tua, mau itu bapak sama ibu, pasti berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Tapi yang sudah melakukan mau bagaimana lagi, resiko kan tentang sendiri kita kan kalau udah tahu resikonya ya otomatis harus kita tanggung resikonya. Oke, kalau Mas Ikra yang didapat apa pada hari ini? Kalau saya pertama ya, apa sih dampak-dampaknya nyanda itu bagi diri kita sama orang lain. Terus yang terutama apa yang sudah kita lakukan pasti ada balasannya. Kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Nah, jadi ya udah nggak usah nyanda. Nggak usah nyanda ya. Coba berhenti. Nah, sebenarnya dari 2 yang dikatakan Mas Zikra sama Mas Tommy ini benar ya. Itu yang kita dapat pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, karena ini kayaknya waktunya sudah mepet dan kalian harus masuk kelas. Kita janjian dulu untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas masalah yang sama dulu, tapi dengan orang yang berbeda sambil nunggu Mas Orza. Nah, ini Bunda Hala ingin tahu apa sih yang didapat kalian pada siang hari ini dengan cara ngisi evaluasi dulu ya teman-teman. Silakan diisi. Tak, saya mau Tommy, Mas Orza di belakangnya. Mic-nya saya bawa. Oke, terima kasih. Pulpennya. Oke. Oh ya, dipegang dulu.
nanti dikumpulkan setelah selesai kegiatan ini ya. Oke, masih kira udah ya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih sudah mau bergabung dengan harapan apa yang kita bahas hari ini tentang perilaku nyanda kalian bisa kalian ubah mulai hari ini. Untuk Mas Orza khususnya tentang kontrak perilaku nanti dibaca ya Mas. Nanti dilihat lagi perilaku-perilaku yang ingin berubah apa, kemudian waktunya kapan, nanti dilihat lagi setelah ini ya. Saya harap di pertemuan selanjutnya kita bertemu dengan orang-orang yang lebih baik daripada yang hari ini. Bunda Hala sangat-sangat berterima kasih karena kalian mau hadir atas undangannya Bunda Hala hari ini. Sebelum ditutup, Bunda Hala ingin Mas Tata pimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri hubungan konseling pada siang menuju zuhur hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saatnya jalan-jalan dimulai. Terima kasih Mas-mas semuanya, tetap keep in touch ya, tetap berhubungan karena Bunda Hala akan terus mengawasi kalian, tapi jangan merasa diawasi ya, karena nanti akan ada pertemuan next event. Nah, nanti akan dibahas adalah permasalahan yang berbeda dari Mas Orza, bisa dari Mas Tommy, Mas April, Mas Zikra, atau Mas Natra. Sekali lagi terima kasih setelah ini bisa masuk ke kelas dan melakukan aktivitasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nice. Terima kasih teman-teman.